Di tengah hamparan pegunungan yang megah, di antara hutan-hutan lebat yang membentang hingga ke lautan, tersembunyi sebuah wilayah yang menyimpan sejarah tentang keberanian dan keteguhan hati. Inilah bumi Tadulako, tanah para pejuang yang tak gentar menghadapi penjajah demi mempertahankan kedaulatan Nusantara. Tadulako tak sekadar nama, ia adalah simbol kekuatan, ketangguhan, dan kehormatan. Tadulako dalam bahasa Kaili berarti pemimpin atau panglima perang. Nama ini mengalir dalam darah setiap orang yang berjuang tanpa pamrih di tanah Sulawesi Tengah. Para Tadulako menjadi saksi bisu dari parang dan tombak yang diangkat untuk melawan penjajah, hingga bendera merah putih yang berkibar untuk pertama kali jadi langit Sulawesi Tengah. Di tanah ini, setiap pejuang adalah Tadulako, setiap langkah adalah perjuangan, dan setiap perjuangan adalah warisan yang tak boleh dilupakan. Akhir abad ke-19 menjadi titik balik dalam sejarah Medan Celebes atau Sulawesi Tengah. Saat ketenangan wilayah ini mulai terusik oleh kehadiran kekuatan kolonial Belanda yang menjejakkan kaki mereka di Lombah Palu. Saat itu Belanda pertama masuk di kota Palu, di Palu, Sulawesi Tengah, melalui jalur laut. Dulu yang kita kenal dengan namanya Lelontasi. Terjadi peperangan antara masyarakat Kaimalue saat itu melawan Belanda. Pada saat itu masih dikuasai atau di bawah pemerintahan Raja Maili, yang kita kenal dengan Magau ke-7 pada saat itu. Terjadi pertempuran yang tidak seimbang. Kekuatan itu sangat-sangat jauh berbeda. Mereka sudah menggunakan meriam, menggunakan senjata pun bedil, tapi masyarakat saya hanya menggunakan parang, tombak, dan lain sebagainya. Mereka hanya menggunakan manual saja, sehingga perlawanan itu tidak seimbang. Masyarakat Kaimalue dibakar habis, dari pantai itu dimeriami mereka, sehingga dikenal dengan Kagegere Kapapulu Kaimalu. Itu kejadiannya pada tahun 1888. Peristiwa ini membawa Belanda berhasil menduduki kekuasaan di wilayah Lembah Palu dan menciptakan pemimpin baru di bawah kekuasaan Belanda. Sebelum masuknya Belanda saat itu, Magau atau yang kita kenal dengan raja itu adalah pilihan masyarakat ataupun orang banyak. Tetapi ketika pasca perang 188 itu, Sulawesi Tengah bahkan kota Palu itu sudah dikuasai oleh Belanda. Sehingga ada dua versi. Ketika sudah kuasai Belanda, mereka-mereka ini adalah orang-orang yang sudah ditempatkan, diposisikan oleh Belanda untuk memimpin suatu wilayah. Belanda kemudian melanjutkan ekspansinya, menaklukkan setiap penjuru di bumi Tadulako. Namun semangat perlawanan tak pernah padam dan bendera perlawanan terus dikibarkan. Jadi sebenarnya Belanda itu langkah awalnya adalah politik ekspansi. Gitu. Politik ekspansi itu menaklukkan raja-raja lokal. Menaklukkan raja-raja lokal itu setelah mereka takluk, mereka disuruh menandatangani Korte Verklaring namanya. Karena di 1852 itu ada long kontrak
perjanjian Belanda dengan raja-raja setempat untuk perdagangan. Tetapi di 1901-02 itu adalah ekspansi terhadap kerajaan-kerajaan kecil di Sulawesi Tengah. Jadi penalukan itu berlangsung di 1800. Di Kayu Malue itu kan 1888. Di 1901 sampai 04 itu daerah-daerah pesisir itu sudah berhasil ditundukkan dan mereka sudah menandatangani Korte Verklaring. Korte Verklaring itu pernyataan pendek bahwa pernyataan itu berisi begini. Kami selaku raja lokal tunduk kepada kekuasaan Belanda dan cukai dan pajak perorangan itu dikelola oleh pihak Belanda. Nah, sehingga raja-raja lokal yang sudah menandatangani itu tinggal menjadi semacam pemerintahan lokal yang tidak memiliki kedaulatan lagi terhadap wilayah. Mereka hanya dijadikan sebagai bestur elanden gitu. Jadi pemerintahan lokal yang membantu Belanda gitu. Seperti kerajaan Palu. Nah, makanya raja-raja itu sudah menandatangani perjanjian pendek. Yang belum itu di 1904 itu Kulawi, Napu dan beberapa kerajaan kecil lainnya. Seperti Dolo juga itu belum sampai 1916. 17 Raja Dolo itu baru ditangkap dibuang ke Ternate. Jadi perang ini berlangsung dari awal abad ke-20 sampai 1919. Setelah perlawanan di berbagai penjuru bumi Tadulako, tahun 1902, Letnan Haji Voskuil berhasil mendapatkan kontrol penuh atas kekuasaan di Poso. Belanda terus melakukan ekspedisi pemetaan wilayah Poso, terutama kekuatan potensial pasukannya agar tunduk terhadap pemerintahan Belanda. Namun, masih ada wilayah-wilayah yang menolak tunduk pada kekuasaan mereka. Nah, setelah menaklukkan beberapa kerajaan besar termasuk Poso, di waktu itu di 1902 kurang lebih itu sudah beberapa kerajaan di pesisir itu sudah dikuasai, sehingga target mereka adalah kerajaan-kerajaan di pedalaman. Sebab wilayah kekuasaan mereka Belanda di Sulawesi Tengah itu dibagi dua. Ada wilayah kekuasaan yang secara langsung dikuasai dan wilayah yang tidak langsung dikuasai, disebut Vorstenlanden. Nah, di Poso, daerah yang langsung dikuasai itu adalah Poso sendiri, kerajaan Poso dan Pamona. Tetapi wilayah pedalamannya atau wilayah Vorstenlanden itu adalah wilayah Napu dan sekitarnya. Nah, kebetulan waktu itu memang kerajaan Napu itu belum tunduk kepada Belanda. Nah, sehingga ketika datang pasukan Belanda, mereka langsung dihadang dan terjadi perang. Perang Peore adalah titik puncak perseteruan antara Belanda dan Ratu Kerajaan Lore Pekurehua Politeapu yang menolak tunduk kepada mereka. Keteguhan dan kegigihan mereka dalam mempertahankan kedaulatan serta menolak kehadiran kolonial di tanah mereka memicu Perang Peore. Pertempuran ini dipimpin oleh Tadulako Umanasoli atau Amma. Sebelum itu 1905 Belanda undang ke sana pergi rapat di Poso, tidak mau dia pergi. Diutuslah ini Kareba dengan teman-temannya. Dengan ketentuan penegasan jangan sama sekali menyetujui dalam arti menandatangani sesuatu kesepakatan. Sebab maksud pada waktu itu Pan ingat diundang ini Umanasoli bukan mau perang. Artinya mau adakan persetujuan bagi itu kesepakatan menerima pendudukan Belanda di sini. Tapi Umanasoli keras, tidak mau. Sebab motonya Umanasoli begini. Lebih baik putih tulang berkanjang tanah daripada putih mata diperbudak. Dia tidak mau diperbudak oleh Belanda. Karena mereka
sebetulnya mereka kan belum sekolah, belum tahu artinya penjajahan. Tapi mereka merasa terganggu dan di budaya semua. Sedangkan jabat tangan begini ceritanya. Jabat tangan kan di sini belum pernah dilaksanakan kata jabat tangan. Iyo, dulu belum ada. Karena ini Manasoli orang kidal. Kiri dengan kanan sama DP kekuatan. Dia kasih DP tangan kiri. Jabat tangan dengan itu Tufan ingat. Perwira. Dikasih begini DP tangan kiri ya. Dikasih begini, diambil tangan kanannya, dipegang di sini, goyang. Jabat tangan. Padahal Fan ingin karena senang sudah ketemu dengan Manasoli. Pica DP gelang. Gelang itu dari kerang. Dibikin buah bahasa sini. Sampai itu mereka adakan perlawanan. Mulai dari situlah pertumpahan darah. Manasoli atau yang biasa dipanggil Ama. Ama inilah yang memimpin perang Pekurehua di 1905. Perang itu berlangsung sedemikian heroik dan setelah dilihat oleh ratu sebenarnya oleh Empolite bahwa perang ini akan membawa dampak buruk kepada keberlanjutan kerajaan Napu sehingga beliau mengambil inisiatif untuk menghentikan perang itu dengan menaikkan bendera putih. Nah, di sini kita berpikir waktu itu bahwa permaisuri Raja Napu pada saat itu atau Raja Pekurehua pada saat itu sudah memiliki pengalaman yang luas terhadap perang begitu. Dia tak sampai tahu bagaimana menghentikan perang dengan menaikkan bendera putih pada saat itu. Bendera putih yang dikibarkan Polite Abu menghentikan perang Peore kala itu. Namun, Tadulako Manasoli bersama 14 pejuang lainnya telah gugur. Mereka mengorbankan nyawa demi mempertahankan tanah dan kehormatan. Ya, engkau kau. Diam dulu. Engkau weh. Tiko tola lewat mungku tampu. Ini boleh ni kamera di ampun mai kora peroga. Bona ra bambari ka mandung kami pu. Moe ba pepo habi inde pikuru hangkoya. Ini ka kamera ido pea. Ah ini, papa nama belum ada. Inilah kuburnya Manasoli. Inilah teman-temannya yang 14 orang. Ini anaknya, tapi yang bukan mati perang. Dengan ini, dengan itu anaknya semua itu. Kini, jasad mereka bersemayam di Peore, menjadi monumen bisu dari keberanian yang tak pernah pudar. Walaupun terlupakan, napas perlawanan mereka terus dikenang, menjadikan Peore sebagai saksi abadi atas pengorbanan yang mereka berikan untuk kedaulatan dan kebebasan bumi Tadulako. Dalam rentang tahun 1905 hingga 1918, wilayah Poso terbagi dalam dua kekuasaan pemerintahan. Meskipun masih ada kelompok separatis yang melawan, pada tahun 1918, seluruh wilayah Kabupaten Poso akhirnya sepenuhnya dikuasai oleh Hindia Belanda, yang kemudian berhasil membangun pemerintahan sipil di Poso. Setelah dia tata pemerintahan di Poso, 1909 itu dia sudah menjadi daerah di bawah pimpinan Belanda sebenarnya itu di Poso. Nanti di 1918 Poso itu sudah mengarah ke Afdeling gitu. Afdeling semacam provinsi. Jadi di Sulawesi Tengah ini ada Afdeling Poso dan Afdeling Donggala.
dengan kepala pemerintahan disebut asisten residen. Tetapi wilayah Vorstenlanden ini juga masih ada yang membangkang. Nanti normal sistem pemerintahan Belanda itu di 1924. Setelah era 1919 ke atas, jadi perlawanan itu berubah haluan menjadi perlawanan senjata kepada perlawanan politik. Jadi orang-orang kita sudah memperoleh pendidikan yang cukup tinggi, akhirnya mengambil keputusan harus membentuk misalnya beberapa organisasi perlawanan, ada yang berlatar agama, misalnya Serikat Islam, ada yang berlatar belakang nasionalis, misalnya ini kelompoknya Soekarno dan kawan-kawan. Akhirnya itu bahu-membahu melakukan gerakan yang akhirnya mendapat perhatian dari dunia internasional. Walaupun misalnya tidak menggunakan kekuatan militer, tetapi gerakan perlawanan politik ini memberikan dampak yang lebih membuat posisi pemerintahan Hindia Belanda itu semakin terjepit di dunia internasional. Setelah Belanda menguasai sepenuhnya Medan Celebes tahun 1942, Gerakan Merah Putih yang berpusat di Gorontalo membantu Sulawesi Tengah untuk merebut kembali kekuasaan dari Belanda menjelang kedatangan Jepang. Salah satu tadulako yang bergabung dengan Gerakan Merah Putih dan juga pemimpin pemberontakan di Ampana pada 1942 ialah Raja Tojo Tanjung Bulu. Oleh Jepang, Raja Tanjung Bulu dituduh sebagai kaki tangan Belanda, padahal mereka melawan penjajahan Belanda berjuang untuk kemerdekaan. Namun, akhir Ramadan 1942, Raja Tanjung Bulu bersama pejuang lainnya gugur, dipancung oleh Jepang di muka umum. Tiba masa penjajahan Jepang tahun 42, tetap masih melawan, sama juga di Tojo. Dan salah satu Raja Tojo yang melawan pada masa penjajahan Jepang antara tahun 1942 sampai dengan tahun 45 itu sampai dieksekusi oleh penjajah Jepang, dan makamnya ada di kota Ampana sekarang ini. Jadi Gerakan Merah Putih itu juga marak pada saat penjajahan Jepang. Iya, sebenarnya yang peristiwa pemenggalan Raja Tojo itu Tanjung Bulu itu adalah peristiwa memperjuangkan kemerdekaan di masa Jepang begitu. Dan ada banyaklah peristiwa-peristiwa monumental yang tidak sempat terekspos begitu. Nanti setelah kemerdekaan baru ada peristiwa-peristiwa heroik, menaikkan bendera juga, ya seperti di Kaleke. Di 1946, 45 kan lambat sekali Sulawesi Tengah itu mendengar berita kemerdekaan. Dan tokohnya itu Datu Pamusu, Yoto Daeng Pawindu dan lain sebagainya. 11 Februari 1946 di Kaleke, momen pertama kalinya bendera merah putih berkibar di langit Sulawesi Tengah. Peristiwa ini bukan sekadar pengibaran bendera, melainkan sebuah simbol kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia yang baru lahir. Menandai Sulawesi Tengah resmi menjadi bagian integral NKRI, kedaulatan bangsa Indonesia yang baru. Jejak perjuangan di bumi Tadulako sayangnya sering terlupakan, bahkan kurang dikenal. Sehingga kontribusi Sulawesi Tengah dalam kemerdekaan Indonesia tidak mendapatkan perhatian yang layak. Lalu mengapa pengabaian ini terjadi pada mereka yang berjuang untuk tanah air dan mempertahankan kedaulatan Nusantara? Kenapa mereka terlupakan itu? Karena tradisi menulis kita yang kurang. Arsip kita tidak lengkap karena kurangnya sumber. Kan kita di Sulawesi Tengah ini tidak punya aksara ya. Kita di Sulawesi Tengah ini
hanya tradisi tutur saja, tidak ada tradisi menulis. Tapi sebenarnya ada metodologi sejarah yang disebut oral history. Nah, oral history itu sumber oral. Sumber oral ini yang ditulis. Nah, kalau tradisi lisan itu yang kita pertahankan lama-lama, meninggal orang tua sudah meninggal dengan tradisinya gitu. Salah satu penyebabnya itu kurangnya literasi tentang sejarah lokal. Nah, terutama di periode akhir abad 19 tadi itu, dimulai pendudukan Hindia Belanda di beberapa kerajaan sampai dengan masa sebelum tahun 1950. Nah, disitulah periode yang seharusnya itu lebih diperkaya dengan riset, penelusuran, kajian. Nah, kemudian itu menyebarluaskan kepada masyarakat dan terutama ke dunia pendidikan, ke sejarah lokal kita. Nah, sehingga ya kita mengenal banyak hanya dengan sejarah-sejarah perjuangan di wilayah lain Indonesia atau yang sudah dikatakan sejarah nasional, tapi sejarah lokal kita sangat lemah. Nah, padahal tokoh perjuangan kita di Sulawesi Tengah itu setara dengan beberapa yang tokoh-tokoh yang berjuang saat itu yang sekarang sudah jadi pahlawan nasional misalnya. Saya menginventarisasi itu ada kurang lebih 15 pahlawan lokal yang berhak bisa dijadikan sebagai pahlawan nasional. Karena memang gerakannya untuk mempertahankan kedaulatan sebenarnya. Kedaulatan kerajaan-kerajaan lokal di wilayah Nusantara begitu. Jadi harusnya nilainya itu yang kita tonjolkan sehingga dia bisa bernilai heroik secara nasional. Atau kalau belum pahlawan nasional ya kita pahlawan daerah saja. Walaupun kita terlambat, kita Sulawesi Tengah, tokoh Sulawesi Tengah ini mengambil bagian penting dari perjuangan kemerdekaan maupun mempertahankan kemerdekaan. Sebenarnya lebih baik kita berbuat daripada tidak sama sekali. Tapi nah itu makanya tantangan lah bagi pemerintah provinsi, pemerintah pusat, kemudian teman-teman akademisi, kemudian teman-teman komunitas, masyarakat umum, karena warisan sejarah ini milik kita bersama, ya tanggung jawab kita bersama untuk mengkajinya. Kemudian ada satu memang harus kita mulai, kalau kita bicara sejarah itu harus kita berani menerima fakta sejarah. Ya, kita menulis seperti apa adanya yang terjadi saat itu. Tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambah. Dan dengan menerima fakta, ya kita bisa akan belajar dari peristiwa masa lalu. Nah, bagaimana supaya masa akan datang dari masa sekarang kita menjadi jadi generasi sekarang kita seperti kita sekarang ini adalah sebagai generasi jembatan budaya yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini dan masa akan datang. Jadi kitalah yang harus banyak berbuat, ya. Bukan hanya peneliti tapi semua. Bumi Tadulako adalah saksi bisu dari perlawanan yang terlupakan. Namun jejaknya tak pernah padam. Kini sudah waktunya menjaga warisan yang mengalir dalam darah kita. Dan jangan biarkan kisah ini terkubur dalam senyap. Saatnya mengukir kembali sejarah dengan tinta keberanian agar anak cucu kita mengenang mereka, para Tadulako yang merangkai kemerdekaan.